Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Irin Pandin dengan stambuk A4012520117. Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari kutipan. Kutipan adalah tindakan mengambil atau mengulang perkataan atau tulisan atau ide dari sumber lain dan memasukkannya ke dalam karya kita sendiri. Kutipan itu seperti ini, dan ini. Saya akan menjelaskan 3 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan blok. Kutipan langsung yaitu mengambil kata-kata persis dari sumber asli tanpa perubahan, menempatkannya di dalam tulisan yang kita buat. Contohnya seperti ini. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran dengan fakta, tetapi tentang membangkitkan kemampuan berpikir mandiri. The Way 1916, halaman 52. Jadi kita mengambil kutipan tersebut tanpa mengubahnya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah tindakan menyampaikan ide, informasi, atau gagasan dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri tanpa menyalin kata-kata aslinya secara persis. Jadi kita mengambil kata-kata dari kutipan orang lain, kemudian kita menempatkannya ke dalam karya kita, tetapi menggunakan kata-kata kita sendiri. Contohnya seperti ini. Yang ini kutipan aslinya. Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis, Aristoteles. Kemudian kita masukkan ke dalam karya kita sendiri. Jadi penulisannya seperti ini. Aristoteles mengatakan bahwa proses mungkin sulit dan menantang, tetapi hasil akhir akan sangat bermanfaat. Jadi itu adalah kutipan tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu kutipan blok. Kutipan blok adalah kutipan panjang yang biasanya terdiri lebih dari 4 baris teks dan dipisahkan dari paragraf utama dalam sebuah tulisan. Contohnya seperti menurut Ki Hajar Dewantara 1928, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Semboyan ini mengandung makna yang mendalam bagi dunia pendidikan. Seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya, membangkitkan semangat untuk berkarya, dan memberikan dorongan serta arahan dari belakang. Dengan demikian, pendidikan dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan mampu membangun bangsa. Dalam contoh ini, kutipan dari Ki Hajar Dewantara mengenai semboyan pendidikan ditempatkan sebagai kutipan blok karena panjang dan penting dan pentingnya pesan yang ingin disampaikan. Kutipan ini dipisahkan dari teks utama untuk memberikan penekanan dan kejelasan. Kemudian saya akan menjelaskan cara menulis kutipan dalam teks. Yang pertama, kita kenalkan kutipan tersebut. Sebelum kutipan muncul, kita perlu memberitahukan bahwa siapa yang sedang berbicara
dan kenapa perkataannya penting. Yang kedua, tulisan kutipannya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kita copy kata-kata orang lain, beri tanda petik di awal dan beri tanda kutip di awal dan di akhir. Bisa juga kalau cuman menceritakan ulang, pakai kata kita sendiri, itu tidak usah menggunakan tanda kutip. Dan yang ketiga, beri sumber yang jelas. Setelah kutipan kita beritahu dari mana kutipan itu kita dapat, seperti penulisnya siapa, tahun berapa terbitnya, berapa nomor halamannya. Pastikan kutipan itu nyambung pada kalimat-kalimat lain yang ada di tulisan. Jangan sampai kutipannya tidak nyambung atau tidak jelas. Contoh kutipan dalam teks itu seperti ini. Nah, cara menulis daftar pustaka dari jurnal dan website. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka dari buku. Contohnya dari buku. Nur Hardi S. Mengenal Dunia Anak Usia Dini, Pustaka Ilmu 2021. Nah, yang pertama itu nama belakang penulis, nama depan penulis, judul buku, penerbit, tahun terbit. Seperti itu. Kemudian contoh dari jurnal. Lestari R. Pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi siswa sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Vol 15 nomor 2 halaman 45-55 2022. Yang pertama itu nama belakang penulis, nama depan penulis, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, halaman, tahun. Contoh dari website itu seperti Andini S. Tips mengajar membaca untuk anak SD edukasi online 10 Februari 2023. Menggunakan HTTPS juga ya. Yang pertama itu nama belakang penulis, nama depan penulis, judul halaman, nama website, tanggal dibuat, URL, dan tanggal akses. Menulis daftar pustaka yang benar itu penting untuk menunjukkan kredibilitas dan menghargai karya orang lain. Dalam daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber yang kita gunakan sebagai referensi. Berikut adalah 5 referensi yang saya gunakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.